Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi singkat dari operasional dekorasi ruangan dengan dosen pengampu Ibu Ranti Rustika SSMSC. Halo, nama saya Salsa. Saya akan membawakan materi pertama, yaitu unsur-unsur desain. Unsur-unsur desain dipembelajarkan secara bertahap, mulai dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Beberapa contoh unsur-unsur desain seperti titik, bidang, garis, unsur warna, dan lain-lain. Adapun unsur desain yang spesifik seperti cahaya, suara, gerak, dan aroma. Materi yang kedua yaitu unsur konsep. Unsur konsep merupakan sebuah elemen dasar yang digunakan untuk menciptakan desain seperti titik, garis, bidang, dan gempal. Bidang terbagi menjadi beberapa seperti bidang geometri, bidang organik, bidang bersudut, dan bidang bebas. Hai, saya Aulia. Di sini saya akan menyampaikan materi unsur rupa. Unsur rupa terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah raut, yang kedua adalah ukuran, dan terakhir atau ketiga adalah barik atau tekstur. Yang pertama, raut. Raut merupakan potongan benda dari suatu objek atau biasa disebut perwujudan dari suatu objek. Untuk raut tersendiri terbagi menjadi 6. Terus itu yang kedua. Kedua adalah ukuran. Ukuran merupakan panjang, lebar, dan volume atau luas dari suatu bentuk atau dari suatu bidang. Dan ukuran ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, perbandingan ukuran bentuk dwimatra, lalu yang kedua ada skala. Kita lanjut ke unsur rupa yang ketiga, yaitu tekstur atau barik. Barik atau tekstur berasal dari kata lain, yaitu tekstur atau nilai raba pada permukaan benda atau biasa disebut juga rasa bahan. Lalu di sini barik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada jenis barik, lalu yang kedua ada sifat barik, ketiga ada nilai barik, lalu yang keempat adalah cara menciptakan barik. Hai, saya Anjar. Di sini saya ingin membacakan materi pertama, unsur pertalian. Unsur pertalian adalah kelompok unsur pertalian yang mengendalikan suatu kedudukan dan juga dalam raut desain. Nah, di sini ada yang harus dilihat dan juga diamati, yaitu arah, kedudukan. Nah, yang lainnya itu harus dirasakan seperti ruang dan juga gaya berat. Nah, yang kedua yaitu adalah unsur peranan. Unsur peranan di sini kayak berfungsi untuk kayak mengisi dan juga memperluas desain perancangan. Terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada raut tiruan, makna, dan juga tugasnya. Nah, yang ketiga itu adalah pertalian bentuk. Nah, di sini di pertalian bentuk sini saya mengambil 2 bujur sangkar sebagai contohnya. Jadi kita bagaimana cara kita apa yang terjadi jika 2 bujur sangkar tersebut disatukan. Nah, di sini kita akan mendapat berbagai macam jenis pertalian. Yang pertama itu perpisahan, peninggihan, peleburan, pengikisan, perantasan, dan juga perimpitan. Halo, perkenalkan nama saya Syariah Afifah. Saya akan membawakan materi bagian B, yaitu terapan unsur-unsur desain dalam unsur. Yang pertama, terapan unsur desain garis dan ruang. Yang kedua, terapan unsur desain bidang reguler dan ruang. Yang ketiga, terapan unsur bidang irreguler dan ruang. Yang keempat, terapan unsur garis, bidang, dan ruang. Yang kelima, terapan unsur bidang alur dan ruang. Yang keenam, terapan unsur bidang plastis dan ruang. Yang ketujuh, terapan unsur mixed elements, unsur ruang. Halo guys, perkenalkan nama saya Adinda Zalia Soleha. Saya di sini akan menjelaskan tentang komposisi. Untuk komposisi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pola komposisi, yang kedua prinsip-prinsip dalam sistem komposisi, dan yang terakhir ada peraturan dalam komposisi. Untuk pola komposisi sendiri ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pola simetris, kedua asimetris, dan yang terakhir pola bebas. Untuk prinsip-prinsip dalam sistem komposisi ini dibagi menjadi 11 bagian. Yang pertama ada alignment, contrast, color, emphasis, movement, scale, proximity,
repetisi, balance, hierarki, dan yang terakhir ada konsistensi. Untuk peraturan dalam komposisi ini adalah yang pertama aturan sepertiga, yang kedua aturan dasar, yang ketiga komposisi tengah simetri.